Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar trader? Semoga baik-baik saja ya. Kita lanjut di video ketiga. Saya nggak tahu nanti ini video akan menjadi part sampai ke part berapa. Yang jelas video ini dikhususkan untuk metode belajarnya teman-teman yang suka dengan teknik BBMA, yang masih bingung dengan teknik BBMA, kalian bisa tonton mulai dari video pertama dan video kedua. Nah, di video ketiga kali ini saya akan membahas pembahasan tentang apa itu CSAK, apa itu CSA atau candlestick arah, apa itu CSM, apa itu MHV, ya banyak sekali kan, banyak sekali peribahasa-peribahasa yang diberikan dari Oma Ali ke teknik BBMA ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa langsung dapat notifikasi pertama kalinya ketika saya mengupload video berikutnya. Oke, jadi jangan lupa subscribe. Oke, saya mau ngopi dulu ya, ngopi dulu terus sebat sambil kita bahas. Oke, sambil kita bahas terkait pertama adalah struktur dari BBMA dulu ya. Teman-teman harus paham dulu teman-teman bahwa struktur BBMA itu yang pertama harus terbentuknya yang namanya setup ya. Nah, setup dalam BBMA itu mulai dari adanya ekstrim, kemudian TP wajib, setelah itu ada MHV, setelah itu ada CSAK, setelah itu ada re-entry, setelah itu ada CSM, dan kemudian ada re-entry kedua. Oke, ya. Jadi ini rumusnya teman-teman. Oke, jadi akan saya tuliskan di sini ya. Rumus dari BBMA ini yang pertama ada yang namanya full setup. Full setup ini biasanya terjadinya itu di low time frame. Ya, low time frame atau yang sering kita sebut di TF ketiga. TF ketiga ya. Apa aja full setup itu? Yang pertama, ketika ada namanya ekstrim ya, nanti akan saya jelaskan ekstrim itu seperti apa gitu ya. Setelah adanya ekstrim maka ada TP wajib ya, ada TP wajib. Setelah ada TP wajib ada MHV. Apa itu MHV nanti kita jelaskan juga. Setelah ada MHV kemudian ada CSAK ya, ada CSAK. Setelah ada CSAK ada re-entry ya, re-entry 1, boleh saya katakan ini re-entry 1. Setelah ada re-entry 1 barulah nanti akan muncul biasanya CSM atau candlestick momentum. Setelah ada candlestick momentum pasti ada re-entry 2. Gini ya. Nah, ini saya akan bahas terkait ekstrim itu seperti apa. Teman-teman boleh screenshot dulu ya. Ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV. Ini urutannya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan full setup seperti ini di BBMA, berarti perjalanan ini akan panjang ya, tergantung nanti di time frame berapa. Rata-rata kalau kita tembak di target TP2 itu sampai ya. Jadi full setupnya di TF ketiga wajib ada pola ini, ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV, ada CSAK. Nah, setelah ada CSAK barulah kita masuk untuk entry-nya, yaitu re-entry pertama. Jadi selama kalian menemukan ekstrim itu belum ada untuk sinyal entry. Ekstrim itu hanya pertanda bahwa kekuatan tren sudah tidak kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Maka
Syaratnya agar harga itu tidak mampu untuk melanjutkan pergerakannya, harus ada TP wajib. Setelah ada TP wajib, harga akan retest. Retestnya inilah yang disebut dengan MHV. Syaratnya tidak terbentuk yang namanya candlestick momentum. Artinya close-nya itu body candle itu close-nya tidak boleh di atas up BB atau low BB. Nah, setelah itu terbentuklah CSAK. Setelah ada CSAK, ini sinyal ya, ini baru sinyal. CSAK ini sinyal arah trennya mau kemana. Maka ketika harga masuk ke area entry-nya, yaitu di mahi atau malo, kalian baru tembak dengan konfirmasi tentunya ya. Setelah ada konfirmasi baru kalian masuk. Begitu juga terbentuknya CSM. CSM pun itu sinyal bahwa perjalanannya dia akan melanjutkan ya, baik mau ke atas mau ke bawah. Maka kita akan mengikuti follow trend, follow volumenya dari pergerakan harga tersebut. Kita kembali ke chart. Pahami ini ya, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan yang pertama adalah ekstrim, adanya ekstrim. Oke, sebagai contoh di GBP CHF. Oke, teman-teman. Apa itu ekstrim? Ekstrim dalam pengertian BBMA versinya trader 20 pip yaitu adanya MA510 baik itu yang atas atau yang bawah ya. Dalam kasus ini kan yang bawah nih. Ada MA510 low yang dia keluar ya, indikatornya keluar. Keluar kemana? Keluar dari low BB nih. Ini low BB, ini middle BB, ini up BB. Oke. Kalau ada indikator malo keluar dari lower BB, maka ini dikatakan sebagai ekstrim. Ekstrim itu fungsinya apa? Ekstrim itu fungsinya adalah menandakan bahwa tren dari harga sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya lebih jauh. Dengan syarat harus ada TP wajib. Setelah ada ekstrim, ada TP wajib. Setelah ada TP wajib, ada MHV. Tapi di mana MHV-nya? MHV di sini gagal, teman-teman. Kenapa? Karena MHV ini tidak valid karena bodinya close dan keluar lagi dari low BB. Ya. Jadi yang pertama, teman-teman, saya katakan ekstrim itu adalah pertanda bahwa harga atau tren sudah tidak mampu untuk melanjutkan. Ada syaratnya gitu. Nah, kebetulan syarat di sini tidak valid ya. Yang perlu fokus teman-teman adalah ekstrimnya dulu ya. Ekstrim itu intinya ada indikator mahi atau malo yang keluar dari low BB. Cash di sini adalah keluar dari low BB. Ini artinya ekstrim. Ya, ekstrim sell. Maka pertanda bahwa harga itu tidak akan mampu untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Oke. Setelah itu saya akan jelaskan setelah ekstrim itu ada TP wajib. TP wajib itu adalah pola pembalikan sementara, teman-teman. Biasanya terbentuk seperti ini. Ya, setelah ada ekstrim, ada candle hijau masuk, kemudian dia melanjutkan sampai perjalanannya mentok di MA510 high atau mahi. Setelah ada mahi, kalian perlu waspada di sini apakah ini TP wajib. Nah, kalau TP wajib berarti candle setelah hijau ini tidak boleh ada yang keluar. Ya, itu namanya TP wajib. Setelah ada TP wajib, barulah ada retest. Retest ini close-nya tidak boleh keluar dari low BB dan tidak boleh ada yang namanya terbentuk seperti ini. Ini kan keluar ya dari low BB. Ini yang dinamakan candlestick momentum atau CSM singkatannya. Dia wajib tetap berada di dalam Bollinger Band, nggak boleh keluar. Nah, kalau sudah terbentuk seperti itu, baru itulah yang dinamakan MHV atau market hilang volume.
Oke, teman-teman tadi sudah paham bahwa kalau ada ekstrim, apa itu ekstrim? Yaitu indikator mahi atau malo yang keluar dari low BB atau up BB. Ada indikator MA510 keluar dari Bollinger Band, itu namanya ekstrim. Setelah ada ekstrim, kalian harus melihat dulu apakah akan terjadi TP wajib. Nah, syaratnya TP wajib itu tetap close di dalam range mahi malo. Nggak boleh keluar dia, nggak boleh keluar ya. Setelah itu ada yang namanya retest. Retest ini bisa dikatakan MHV apabila candlenya tidak keluar dari low BB atau up BB nantinya ya. Kalau case ini kan extreme sell, ada TP wajib, harusnya di sini terjadi MHV tapi ternyata di break menjadi CSM, maka ini tidak valid. Ya, tapi paling tidak pengertiannya seperti itu. Teman-teman harus paham itu ya. Nah, kita lanjut yang namanya tadi TP wajib sudah saya jelaskan, kemudian MHV juga sudah saya jelaskan. Nanti akan kita lihat case MHV seperti apa ya. Setelah itu kemudian ada yang namanya candlestick momentum. Nah, candlestick momentum itu adalah candlestick yang bodinya close di luar low BB atau up BB. Nah, kalau seperti ini close-nya di low BB, maka perjalanannya dia akan melanjutkan. Kalau dia close-nya di atas up BB, contohnya misalkan di sini, kita lihat di sini ya, ini close di atas up BB, maka perjalanan dia akan melanjutkan seperti itu ya. Jadi kalau ekstrim itu patokannya adalah indikator yang keluar dari Bollinger Band. Kalau CSM atau candlestick momentum patokannya adalah candlesticknya yang close di luar Bollinger Band. Itu namanya candlestick momentum. Ya, gampang ya. Jangan sampai keliru ini. Nah, setelah itu kita akan lihat setelah ada CSM maka ada re-entry ya. Setelah ada re-entry-nya mana? Re-entry-nya adalah kalau ada CSM berarti ini tanda bahwa pergerakan harga akan melanjutkan. Apakah kita langsung sell? Tidak. Kalian harus paham, poin kita entry itu ada di MA510, baik itu high ataupun low. Kalau kondisinya lagi downtrend, maka area entry-nya ada di MA510 high. Kebetulan kan di sini tidak ada yang masuk nih, belum ada yang masuk. Ya, ini adalah area entry untuk sell. Kalau buy sama, kalau buy berarti tinggal dibalik aja. Kalau buy berarti posisinya ada di MA510 low. Ini ada candlestick momentum, berarti ini pertanda bahwa pergerakan harga mau melanjutkan lagi nih ke atas. Nah, kita cari entry-nya di mana? Entry-nya di MA510 low karena ini menjadi candlestick momentum buy. Maka inilah di area untuk entry kita, ya. Oke, paham ya? Oke. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi terkait pemahaman MHV ya. Nah, ini setelah ada ekstrim tadi kan harus ada TP wajib. TP wajibnya sudah terbentuk, tapi tidak ada MHV. Di sini malah full lagi CSM. Tapi ingat, setelah ada CSM, nih, akhirnya harga nih berkoreksi masuk dan tidak ada lagi candlestick yang close di luar Bollinger Band. Maka kita hanya menunggu setup itu full menjadi terbentuknya CSAK. Nah, sekarang kita pembahasan CSAK. Singkatannya dari candlestick arah kuku. Candlestick arah kuku atau CSAK itu ketika cirinya ya, ada satu candle yang dia close bodinya di atas MA510 high low atau saya sebut mahima low ya. Ketika ada satu candlestick yang bodinya close di atas mahima low dan mid BB,
gampangnya ngomong ada satu candlestick yang break nih di atas mid BB. Ya, kita ambil contoh. Mana? Nih. Ini namanya CSAK, teman-teman. Ini namanya CSAK. Ada satu candlestick yang dia break bodinya di luar dari Mahima Low, dia juga ngebreak mid BB. Ini namanya CSAK. Nah, inilah yang dinamakan sinyal. Sinyalnya di BBMA itu hanya ada dua. Kalau bukan CSAK, ya candlestick momentum atau CSM. Barulah kalian cari letak area entry-nya. Kalau di sini adalah CSAK sell, maka cari entry sell. Di mana? Di MA510 high. Di sini harga belum masuk ke MA510 high, kemudian di sini harga masuk, ya. Setelah itu harga drop turun, ya. Kita cari yang CSAK buy mana? Nah, ini yang saya maksud, teman-teman, ya. Ini full setup. Sudah ada ekstrim. Apa itu ekstrim? Indikator yang keluar dari Bollinger Band. Nih, kalian bisa lihat, ya. Ini keluar. Setelah itu ada TP wajib. Ya, setelah ada TP wajib, candle berikutnya tidak melanjutkan tapi turun lagi. Ini namanya pullback. Ya. Dia retrace untuk ya ngetes area ini, ya. Dan ternyata dia close masih di dalam Bollinger Band. Ya, kalau sudah ada seperti ini, ada ekstrim, ada TP wajib, maka ini bisa dikatakan sebagai MHV karena kelanjutannya setelah itu ada CSAK. Nah, saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk entry ketika terbentuknya MHV atau ketika terbentuknya ekstrim. Kenapa? Karena di BBMA itu ekstrim itu bisa terjadi 3 gelombang atau 4 gelombang. Bahkan MHV pun itu bisa terjadi 2 gelombang sampai 3 gelombang. Ya, sudah ada MHV, terjadi lagi MHV, terjadi lagi MHV. Maka sinyal yang diberikan BBMA Ali terkait kapan kita akan entry itu ketika sudah ada terbentuknya CSAK atau CSM. Baru itu valid, teman-teman. Kalian tinggal tunggu entry-nya di area Mahi atau Malo. Nah, ini full setupnya nih. Ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV, ada CSAK. Candlestick arah kuku itu tadi adalah satu candlestick yang dia bodinya close di atas Mahi Malo dan mid BB. Nah, ini break. Maka ketika seperti ini, karena yang nge-break adalah candle hijau, maka ini adalah apa? CSAK buy. Betul. Berarti kalau CSAK buy, carinya apa? Buy di mana? Di MA510 low. Ini di area ini kita cari. Harga naik, masuk lagi, belum masuk ke area MA510 low. Terus kemudian setelah itu harga masuk. Nah, disinilah kita cari momen untuk entry. Dan kalian lihat harga terus naik. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Videonya cukup panjang, 15 menit, tapi mudah-mudahan paham. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan cara entry-nya ketika sudah menemukan sinyal CSAK atau CSM dalam kurung candlestick momentum. Cara entry-nya seperti apa untuk memvalidkan supaya harga terus naik. Jadi kita akan mempelajari di video berikutnya, yaitu konfirmasi entry dari teknik BBMA. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kelewatan di pembelajaran video berikutnya. Jadi yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya, ya, supaya tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran dari saya. Oke, yang mau tanya di kolom komentar boleh, silahkan komen, nanti saya akan coba jawab ketika teman-teman tidak paham. Oke, see you next time and bye bye.